Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari tim 9 akan membahas materi mengenai Understanding Teamwork. Video pembelajaran ini merupakan penugasan dari mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Nur Astrisari. Tim 9 sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu Gendis Sri Hatmanti, Namila Aisyah Azara, Saidatun Nafisa, Tasya Nasira, dan saya sendiri Winnie Chua. Adapun pokok pembahasan pada materi ini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama ada popularitas tim, kedua perbedaan tim dan kelompok, ketiga tipe tim, keempat menciptakan tim yang efektif, kelima mengubah individu menjadi pemain tim, dan yang terakhir ada memutuskan kapan menggunakan sistem individual dibandingkan tim. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video materi mengenai Understanding Teamwork dari tim 9. Pertama, popularitas tim. Popularitas tim, organisasi telah melakukan restrukturisasi pada diri mereka sendiri untuk bersaing dengan lebih efektif dan efisien. Mereka telah beralih kepada tim sebagai cara yang lebih baik untuk memanfaatkan talenta karyawan. Tim lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kejadian daripada departemen yang tradisional atau bentuk lain dari pengelompokan yang bersifat permanen. Dengan demikian, pembentukan sebuah tim merupakan sarana efektif bagi manajemen untuk mendemonstrasikan organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, perbedaan tim dan kelompok. Perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja, suatu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan guna membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja, suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Pada submateri ini saya akan menjelaskan tipe-tipe tim. Pertama, kita akan mengetahui 4 tipe umum dari tim dalam organisasi. Yang pertama ada tim pemecahan masalah, tim kerja yang dikelola sendiri, lalu tim fungsional silang, dan tim virtual. Kemudian, kita akan mengetahui sistem multi-tim, yang mana memanfaatkan tim yang terdiri dari atas tim-tim, dan jadi meningkat secara meluas, sebagaimana kerja mengalami peningkatan dalam kompleksitas. Yang pertama ada tim pemecahan permasalahan. Tim ini terdiri dari 5-12 pekerja dari departemen yang sama untuk membahas cara-cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Tim pemecahan permasalahan ini jarang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan secara sepihak beberapa dari saran-saran mereka. Lalu yang kedua ada tim kerja yang dikelola sendiri. Tim ini terdiri dari 10-15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Biasanya, tugas-tugas ini adalah merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberi tugas kepada para anggota, mengambil keputusan operasional, lalu mengambil tindakan atas permasalahan, serta bekerja dengan para pemasok dan konsumen. Sepenuhnya, tim kerja yang dikelola sendiri bahkan memilih para anggotanya sendiri, dan saling mengevaluasi kinerja satu sama lain. Lalu yang ketiga ada tim fungsional silang. Tim ini terdiri dari para pekerja dari level hierarki yang kira-kira sama, tetapi dari area kerja yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Tim fungsional silang merupakan suatu sarana efektif yang memungkinkan orang-orang dari area yang beragam di dalam atau bahkan di antara organisasi untuk saling bertukar informasi, mengembangkan gagasan-gagasan baru, memecahkan permasalahan, dan mengorganisasikan proyek-proyek yang rumit. Lalu ada tim virtual. Tim ini menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Agar tim virtual menjadi efektif, manajemen harus memastikan bahwa kepercayaan tercipta di antara para anggota. Salah satu isu yang bersifat menghasut dalam email akan sangat merusak kepercayaan tim. Lalu perkembangan tim akan dimonitor dengan teliti, sehingga tim tidak kehilangan pandangan mengenai tujuannya, dan tidak ada anggota tim yang menghilang, serta upaya dan produk tim dipublikasikan di seluruh organisasi, sehingga tim tidak terlihat. Lalu yang terakhir ada sistem multi-tim. Sistem ini suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan. Tim ini terdiri atas banyak tim.
Selanjutnya, menciptakan efektivitas tim. Efektivitas tim ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, konteks, meliputi sumber daya yang memadai, kepemimpinan dari struktur, iklim kepercayaan, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian imbalan. Yang kedua, komposisi, yang meliputi kemampuan dari para anggota, kepribadian mengalokasikan aturan, keragaman besaran tim, fleksibilitas anggota, dan pilihan anggota. Dan yang ketiga, proses, yang meliputi tujuan umum, tujuan spesifik, keberhasilan tim, level konflik, dan kemalasan sosial atas kinerja tim, dan ukuran kepuasan anggota secara menyeluruh. Yang pertama ada konteks, faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidaknya. Nah, jadi di sini ada 4 faktor kontekstual yang secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada sumber daya yang memadai, yaitu merupakan tim-tim bagian dari sistem organisasi yang lebih luas. Setiap tim kerja bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Kelangkaan sumber daya secara langsung dapat menurunkan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai tujuan. Ada kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota membagi beban kerja. Kesepakatan mengenai kerja tertentu dan bagaimana mereka menyesuaikan bersama-sama untuk mengintegrasikan keterampilan individu yang memerlukan kepemimpinan dan struktur, baik dari manajemen atau dari para anggota tim itu sendiri. Pimpinan penting, terutama di dalam sebuah multi-tim. Di sini, para pemimpin perlu untuk memberdayakan tim dengan mendelegasikan tanggung jawab kepada anggota tim. Dan mereka memainkan peranan sebagai fasilitator, memastikan bahwa tim bekerja secara bersama-sama dan bukannya menentang satu dengan yang lainnya. Tim yang dapat memiliki kepemimpinan bersama melalui pendelegasian yang efektif adalah lebih efektif daripada tim dengan struktur kepemimpinan tunggal yang tradisional. Ketiga, iklim kepercayaan. Para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Mereka juga memperlihatkan kepercayaan kepada para pemimpin mereka. Kepercayaan antar anggota tim memfasilitasi kerjasama, menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama lain, dan mengikat para anggota di sekeliling keyakinan bahwa orang lain dalam tim tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Yang keempat ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Evaluasi atas kinerja individu dan insentif dapat mengganggu pengembangan tim yang memiliki kinerja yang tinggi. Dengan demikian, selain mengevaluasi dan memberikan imbalan kepada para karyawan atas kontribusi individu mereka, maka manajemen harus memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individu dan sistem pemberian imbalan untuk mencerminkan kinerja tim dan menitik beratkan pada sistem hybrid yang mengakui para anggota individu atau kontribusi mereka yang luar biasa dan memberikan imbalan kepada seluruh kelompok atas hasil yang positif. Penilaian yang didasarkan pada kelompok, pembagian laba, pembagian keuntungan, insentif kelompok kecil, dan modifikasi sistem lainnya dapat menegakkan upaya dan komitmen tim. Selanjutnya adalah komposisi, di mana kategori komposisi tim ini meliputi variabel-variabel terkait dengan yang pertama ada kemampuan dari para anggota, di mana pada hal ini kinerja dari anggota tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Yang kedua ada kepribadian para anggota. Pada poin ini relevan dengan model kepribadian 5 besar atau Big Five personality. Lalu yang ketiga ada alokasi aturan, di mana untuk meningkatkan kemungkinan para anggota tim yang akan bekerja secara bersama-sama, para manajer perlu memahami kekuatan masing-masing dari anggota individu yang berguna bagi tim, memilih para anggota dengan kekuatan-kekuatan mereka, dan mengalokasikan penugasan kerja yang sesuai dengan gaya yang dipilih oleh para anggota. Lalu ada keragaman para anggota, di mana dalam hal ini adalah demografi
organisasi, yaitu merupakan perbedaan umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau lamanya layanan. Perbedaan ini dapat menciptakan pandangan-pandangan baru bagi para anggotanya. Lalu ada besaran tim, di mana tim yang efektif adalah tim yang memiliki 5-9 anggota, dan para ahli menyarankan untuk menggunakan jumlah terkecil dari anggota-anggota yang dapat melaksanakan tugas. Lalu yang terakhir adalah pilihan anggota, di mana tidak setiap karyawan adalah seorang yang suka bekerja dalam tim, sehingga diberikan pilihan apakah karyawan tersebut ingin bekerja dalam tim atau bekerja sendirian. Poin selanjutnya adalah proses tim, di mana proses tim ini merupakan kategori terakhir yang terkait dengan efektivitas tim, meliputi variabel proses seperti yang pertama ada rencana dan tujuan umum, di mana tim-tim yang efektif akan mulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua adalah tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang lebih spesifik, dapat diukur dan realistis. Tujuan-tujuan yang spesifik ini akan memfasilitasi komunikasi yang jelas. Tujuan yang spesifik ini juga akan membantu tim untuk mempertahankan fokus mereka pada perolehan hasil. Lalu ada keberhasilan tim, di mana tim yang efektif akan memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri, di mana mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Hal ini biasa disebut dengan keberhasilan tim atau tim efikasi. Lalu ada mental model, di mana tim-tim yang efektif membagi mental model secara akurat, representasi mental atas elemen utama yang terorganisasi di dalam lingkungan suatu tim yang para anggota tim tersebut bagikan. Lalu ada level konflik, di mana konflik pada suatu tim tidak lantas merugikan, malah hal ini akan membuat tim tersebut menemukan solusi-solusi baru. Yang terakhir adalah kemalasan sosial, di mana tim-tim yang efektif dapat melemahkan kecenderungan ini dengan membuat para anggota secara individu dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Topik kelima, mengubah individu menjadi pemain tim. Terdapat opsi bagi para manajer yang berusaha untuk mengubah para individu menjadi para pemain tim. Berikut opsinya. Yang pertama, pemilihan, merekrut para pemain tim. Yang kedua, pelatihan, menciptakan para pemain tim. Yang ketiga, pemberian imbalan, menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Topik keenam, memutuskan kapan menggunakan sistem individual dibandingkan tim. Ada 3 tes yang dapat diterapkan untuk mengetahui apakah pekerjaan dari kelompok akan menjadi lebih baik untuk dilakukan dalam tim. Yang pertama, apakah pekerjaan itu lebih baik dilakukan oleh lebih dari satu orang? Yang kedua, apakah pekerjaan akan menciptakan tujuan yang umum atau menetapkan tujuan bagi orang-orang di dalam kelompok yang lebih banyak daripada tujuan individu secara keseluruhan? Yang ketiga, menentukan apakah para anggota kelompok saling bergantung atau tidak. Nah, itu tadi video materi dari tim 9. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Dadah!